Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, sebelumnya Bapak absensi terlebih dahulu ya. Mbak Aprilisa, Diana, Muhammad Rizky, Kevin, Zafira. Telah masuk semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Bapak ingin tahu terlebih dahulu alamat kalian masing-masing. Dapat dimulai dari absen 1, silakan. Mbak Aprilisa, kemudian Mbak Diana, Mas Rizky, ya, terus Mas Kevin, Mbak Safira. Nah, sekarang Bapak tanya, apa kalian tahu bagaimana sistem keuangan di desa kalian masing-masing? Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem keuangan desa. Semoga nanti setelah pembelajaran ini kalian jadi tahu bagaimana itu sistem keuangan desa di desa kalian masing-masing. Ya, pengertian dari keuangan desa sendiri adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengertian dari keuangan desa sendiri adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Selanjutnya, dalam sistem keuangan desa itu ada 6 tahapan siklus, mulai dari yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Nah, ini bentuk struktur organisasi pada sistem keuangan desa. Ada kepala desa, sekretaris desa, kasih, dan bendahara. Nah, untuk kepala desa sendiri memiliki kewenangan seperti menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa, 2. Menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa, 3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, 4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan ditetapkan dalam APB desa, 5. Melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa. Nah, untuk sekretaris desa sendiri di sini bertugas untuk membantu kepala desa. Nah, tugasnya yaitu mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, sekretaris desa sendiri juga memiliki tugas seperti 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan keuangan APB desa, 2. Menyusun rancangan perdes APB desa, 3. Perubahan APB, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB desa, 4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Terus yang terakhir, melakukan verifikasi terhadap RAP atau rencana anggaran belanja, bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB desa atau SPP. Nah, untuk berikutnya yaitu kasih atau kepala seksi. Kepala seksi di sini bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala seksi memiliki tugas seperti 1. Menyusun RAP kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya,
2. Melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dalam APB Desa. 3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. 4. Mengendalikan pelaksanaan dengan menggunakan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. 5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Terus yang terakhir, mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Terus untuk yang selanjutnya yaitu bendera. Kalau untuk bendera pasti semua sudah tahu. Kalau bendera pasti berkaitan dengan yang namanya keuangan. Nah, begitu juga di sini di sistem keuangan desa sendiri, bendera memiliki tugas seperti 1. Menerima, menyimpan, dan menyetorkan atau membayar utang desa. 2. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. 3. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 4. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Ya, itu tadi pengertian dari sistem keuangan desa dan struktur organisasinya. Nah, apa ada pertanyaan sebelum Bapak melanjutkan materi berikutnya? Mana? Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang penyusunan APB desa. Nah, dalam APB desa ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pendapatan desa, 2. Belanja desa, dan pembiayaan desa. Nah, untuk pendapatan desa sendiri adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu pendapatan asli desa, transfer desa, serta pendapatan lain-lain. Nah, untuk belanja desa sendiri adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembaliannya kepada desa. Belanja desa ini dipergunakan dalam rangka untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa juga dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta belanja tak terduga. Nah, untuk selanjutnya, pembiayaan desa sendiri yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa dibagi menjadi 2. Yang pertama, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, dalam pelaksanaannya, APBD desa ini tidak selalu bisa sukses dilakukan, sehingga perlu melakukan perubahan APBD desa. Perubahan APBD desa sendiri dapat dilakukan apabila terjadi 1. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan antar jenis belanja. 2. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun berjalan. 3. Terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan. 4. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, atau kerusuhan sosial berkepanjangan. Nah, misalnya ini kayak dulu waktu krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 98. Nah, itu. Terus untuk yang selanjutnya, perubahan mendasar atas kebijakan pemerintahan dan pemerintahan daerah. Perubahan APBD desa ini hanya bisa dilakukan dalam 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Nah, selanjutnya prinsip pelaksanaan APBD desa.
Satu, bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Terus dua, pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Terus yang ketiga, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, serta ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Nah, selanjutnya pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah, ini dibagi menjadi 3 ya, artinya semester 1, semester 2, dan akhir tahun. Nah, pada semester 1 ini ada 2 jenis laporan. Nah, yang pertama laporan realisasi pelaksanaan APB desa semester 1, terus 2 laporan realisasi penggunaan dana desa semester 1. Nah, sedangkan pada semester 2, ya, yang pertama laporan realisasi pelaksanaan APB desa semester akhir tahun, terus yang kedua laporan realisasi penggunaan dana desa dan semester 2. Nah, sedangkan pada saat akhir tahun laporannya itu ada 3. Yang pertama laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa akhir tahun, terus yang kedua laporan kekayaan milik desa. Nah, yang ketiga laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa. Nah, ini adalah bentuk RAP. Kalau ini contoh format SPP dan SPTB. Nah, ini format BKU, format buku bank, dan format buku kas. Nah, selesai. Nah, baiklah, bagaimana pada pertanyaan tentang materi kita pada pagi hari ini? Nah, kalau begitu berarti Bapak anggap kalian sudah paham ya tentang bagaimana sistem keuangan desa. Baiklah, sebelum Bapak akhiri, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, karena tidak ada yang mau mengajukan diri, Bapak tunjuk aja ya. Nah, coba Mbak Aprilisa disimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Sistem keuangan desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Tepat sekali, itu tepuk tangan semuanya. Baiklah, Bapak rasa cukup ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Apabila Bapak ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.